Mas Dhani, tadi ada pertanyaan dari Kang Miing. Bagaimana Ya. kemudian memastikan kepastian hukum ini bisa ditegakkan, bisa dijalankan? Ya, saya yakin itu kan janji ya. Saya yakin janji kalau Pak Hatta jadi wapres pasti dia akan menegakkan itu. Pasti. Kan belum jadi wapres. Tapi kan kalau hukum itu kan yang tadi harus sama. Di mata hukum semuanya sama. Artinya sosok seorang pemimpin yang calon presiden bahkan masih ada di pemerintahan kemarin, itu kan juga harus memberikan contoh bagaimana tegaknya hukum. Jadi yang disampaikan oleh beliau tentang jangan tumpul Ke atas. enggak, jangan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Bagaimana keadaannya? Saya nggak tahu bagaimana pergolakan batinnya ketika menyampaikan hal itu. Karena kita bicara tentang tabrakan itu ya, itu yang sebenarnya yang pantas berbicara itu kan sebenarnya polisi ya. Kayak sekarang saya mengalami apa yang dialami Pak Hatta ya. Banyak masyarakat yang menilai bahwa semuanya itu harus hitam putih hukum itu. Hukum itu nggak hitam putih. Contohnya kasus Dul ya, masih banyak yang menyerang saya gitu bahwa Dul harus dihukum. Padahal kalau menurut hukum aslinya anak kecil itu tidak akan pernah masuk pengadilan dengan undang-undang yang baru. Kita ranah menghukum ini adalah tanggung jawab dari kepolisian, kita serahkan masyarakat ranah itu ke sana. ini sekarang itu lebih tinggi dari hukum. Opini masyarakat ini sekarang lebih tinggi daripada hukum. Misalnya waktu kasus Ariel sama Luna, itu kalau kita baca tentang KUHP nggak ada salahnya. Tapi masyarakat merasa lebih mempunyai superioritas hukum daripada KUHP itu sendiri. Justru itu pertanyaan saya hanya ingin ditanya sama Dhani, bagaimana pandangan Dhani terhadap pernyataan Pak Hatta tentang penegakan hukum di dalam debat. Saya yakin janji itu akan dilakukan ketika sebenarnya gini, penegakan hukum kan tidak harus jadi presiden dulu. terlepas dari konten hukum kayak politik, ekonomi ya, sebuah pernyataan seorang kandidat adalah sesuatu yang tidak mesti diuji di akhirat atau diuji setelah dia menjadi. Sebab mestinya pernyataan atau janji atau apapun itu bertolak dari representasi dia dalam keseharian. Jadi bukan pula hanya bercerita hari ini tanpa mengupas masa depan, tetapi bagaimana ia memproyeksikan harapan seluruh masyarakat ini ke dalam dirinya. Sehingga ia bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang diinginkan, tapi tidak didukung oleh pengalaman dia atau yang saya sebut sebagai deposit politik. Jadi modal pengalaman dia yang bisa ditransformasikan ke dalam masyarakat itu akan terbukti. Kalau saya bicara saya akan meningkatkan pendapatan penduduk sekian, itu terbukti dari langkah-langkah saya mendorong ekonomi masyarakat, pemberdayaan dan lain sebagainya. Baik, catatan itu semoga diperhatikan para kandidat capres-cawapres kita. Bapak-bapak, waktu kita sudah habis, mohon maaf. Nggak bisa ditambah lagi ya? Nggak bisa ditambah lagi. Nanti kita undang lagi. Next, pertemuan. Terima kasih Bapak-bapak sudah bersama kami di Gestur. Mas Eman silahkan. Black Campaign memang